Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat teman-teman sobat literasi yang ada di rumah. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi di podcast Literasi Sulawesi Utara. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share di podcast Literasi Sulawesi Utara. Senang banget di hari ini kedatangan tamu yang spesial, perempuan keren. Mau bilang hebat takut promo. Tapi ini perempuan yang di samping Dila sangat menginspirasi teman-teman karena seorang penulis juga advokat dan menerbitkan buku novel pertamanya itu berjudul Saraswati tahun 2006, menjadikan sosok perempuan ini menjadi nominator penulis muda berbakat penghargaan sastra Katulistiwa dan itu pada tahun 2007. Kemudian juga menempuh pendidikan hukum S1 di Atmajaya Jakarta, kemudian melanjutkan S2 Hukum Internasional dan Hukum Organisasi Internasional di Universitas Groningen, Belanda. Aduh, susah bener. Kemudian pada tahun 2009 menyelesaikan pendidikan profesi advokat peradi dan mulai menjalankan kantor hukum Robean Yanis and Associate sejak tahun 2012. Nah, Kak Kanti ini juga Presidium Kaukus Politik Perempuan Indonesia atau disingkat KPPI, Ketua Koperasi Penulis Bangsa Indonesia. Wow, luar biasa Ibu. Dan pendiri serta pengelola Baca di Tebet Perpustakaan dan Ruang Temu yang lagi viral dan hype itu loh teman-teman. Akrab disapa Kak Kanti. Kanti W. Yanis, apa kabar Kak? Kabar baik, apa kabar Dila? Baik. Terima kasih udah disambut di sini. Oh, welcome to Manado. Pulang kampung. Ya, dan perlu teman-teman juga ketahui sebenarnya kalau dari marganya Kak Kanti sebenarnya enggak ini ya. Kalau di Manado dipanggil Kak. Yeah. Kalau di Jawa panggil Mbak, mohon maaf karena ini kita panggilnya Kak ya. Yeah. Kak Kanti ini juga asli kalau dari marganya kan Yanis ya. Yanis ini asli orang sebenarnya juga suka aslinya ada di Sangir ya. Sangir atau Siau Kak? Sama aja, sama cuman ya, dari Sangir tapi dari Pulau Siau gitu. Iya, dari Siau Sangir lah gitu ya teman-teman. Jadi Kak Kanti ini sebenarnya kayak pulang kampung ya. Pulang kampung, dibesarkan dengan rica-rica dan kelapetan. Oh, pedes ya, pedes manis ya. Yang kurang itu cuman yang kelewatan cap tikus. Oh, baik. Besok lah kita ke sana. Kearifan lokal. Iya, itu minuman kearifan lokal yang kalau biasanya sih yang lebih ininya kita ke saguernya, Kak. Saguer. Nah, saguer tuh yang enak. Iya. Sip. Kak Kanti, hari ini kan kita judulnya itu adalah perempuan berpolitik dan berpihak pada nurani. Asik. Aduh, berat banget ya kaliannya. Enggak lah, berat lah bagi seorang Kak Kanti ya kan. Dan ini kesempatan langka banget. Kak, sebelumnya kesini tuh agendanya apa sih? Ke Manado, datang jauh-jauh dari Jakarta, hadir di Manado tuh ada agenda apa tentunya? Sebenarnya ada dua agenda. Agenda nggak ada yang lebih utama sih dari kedua-duanya ini. Kalau pada hari ini tadi beberapa jam yang lalu saya sebagai Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia KPPI, suatu organisasi lintas partai, tapi anggotanya perempuan semua. Jadi itu isinya dari PDI Perjuangan, Gerindra, PKB, campur semua di situ yang memperjuangkan keterwakilan perempuan di parlemen ya dan di politik pada umumnya. Itu tadi terus kemarin baru tiba dari Sangihe karena lagi dalam rangka advokasi di sana, ada tambang emas yang kami tolak bersama-sama karena sudah jelas tidak perlu diperdebatkan lagi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengenai
pulau-pulau kecil. Yang namanya pulau kecil itu yang luasnya di bawah 2000 km persegi tidak boleh ditambang apapun yang terjadi. Dan Kepulauan Sangihe luasnya hanya 736 km persegi. Jadi sudah bukan pulau kecil lagi, melainkan pulau sangat kecil. Dan kemudian kami sudah menang di pengadilan hingga tingkat kasasi yang udah paling mentok. Ya bersama warga di sana mengajukan gugatan. Ada 56 perempuan dari desa Bowone yang memang terdampak langsung, itu sudah menang, sudah mentok gitu. Dan sayangnya sampai hari ini si tambang emas ini PT TMS yang 70% sahamnya dimiliki oleh Kanada, direkturnya namanya Terry Filbert, itu masih beroperasi dan didukung aparat gitu ceritanya. Iya. Jadi kesini tuh ada dua agenda yang besar sebenarnya. Yang sebenarnya adalah untuk mengadvokasi dan satu memberikan pendidikan ya politik kepada Ya betul, perempuan. tadi karena temanya pelatihan tadi di KPPI bekerja sama dengan ada beberapa lembaga. Ini ada temanya adalah memberikan penguatan bagi para caleg maupun yang sudah duduk tapi mau ikut kontestasi lagi tahun 2024. Kita tidak bicara lagi mengenai banyaknya perempuan di parlemen, tapi juga meningkatkan kualitas. Yes, sebab correct. Setelah dipelajari lebih dalam lagi, kuota 30% ini ternyata tidak berjalan paralel dengan kualitas dan kompetensi, karena masih ada ya yang lagi hangat sekarang, politik dinasti. Iya. Nah, bicara soal politik perempuan, searah dan sejalan dengan judul kita hari ini kan Kak, perempuan berpolitik, perempuan berpolitik dan berpihak pada nurani. Nah, bagaimana Kak Kanti melihat perempuan dalam dunia politik saat ini? Perempuan dalam dunia politik sering dikecilkan bahwa perempuan itu tidak kurang berpartisipasi, perempuan itu wawasan politiknya rendah, literasi politiknya rendah. Saya bisa bantah 100% itu tidak benar. Emosi. Ya benar, saudara-saudara. Apalagi saya lihat teman-teman di sini, baik di Manado maupun di Sangihe, pokoknya di wilayah Sulawesi Utara ini literasi politiknya tinggi sekali. Kayaknya empati politiknya ya Kak ya. Bincang politik itu sudah jadi makanan sehari-hari gitu. Cuman sekarang terjadi pergeseran makna mengenai politik itu sendiri. Jadi banyak orang yang tidak paham sebenarnya politik itu apa. Sehingga yang dipahami pada hari ini ketika kita bicara politik, yang terbayang hanya pemilu, yang terbayang hanya orang-orang yang duduk di legislatif maupun di eksekutif, orang-orang yang jadi anggota partai politik. Padahal itu hanya satu jenis bentuk politik, yaitu politik elektoral. Dan seperti yang kita tahu, yang kita lihat dan alami sendiri, di dalam politik elektoral ini sangat ganas, sangat kencang money politiknya, kecurangannya sangat tinggi, gontok-gontokannya sangat tinggi. Dan kita sebagai perempuan secara naluri kita lebih mengutamakan persatuan, kita lebih mengutamakan perdamaian, sehingga ini juga terkait ya soal patriarki dan feminisme. Yang namanya perempuan itu belum tentu dia seorang feminis. Ini jadi balik dengan nilai-nilai lagi. Dan politik elektoral ini sifatnya atau sistemnya itu sangat maskulin, sangat patriarki. Itu kan persaingan, terus segala cara dihalalkan seperti itu. Tentu perempuan-perempuan yang memang memiliki nilai-nilai kesetaraan itu males dong ada di situ. Ngapain buang-buang waktu? Mendingan kita kerja politik yang nyata-nyata aja di lapangan gitu. Karena kerja politik itu soal mempengaruhi kebijakan, mempengaruhi kemudian mungkin kalau udah duduk di parlemen bisa ikut membuat kebijakan. Tapi sebenarnya harusnya itu aspirasinya itu tetap dari rakyat. Karena kebanyakan kalau yang Dila temui gitu ya, kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu, ngapain sih masuk politik gitu? Politik tuh hanya bikin
kalau kata orang Manado tuh nambah-nambah urusan ngerti gak sih? Nambah-nambah urusan, Iya, ya. tambah-tambah urusan gitu. Tapi dengan kesadaran sebenarnya teman-teman perempuan yang harusnya tidak demikian gitu. Kayak yang Kak Kanti sampaikan tadi, bahwa memang di politik elektoral itu sifat maskulin itu hadir banget gitu. Jadi kalau semacam orang yang kayak males untuk kayak ngapain lagi sih, ya udahlah biarin mereka aja. Tapi sebenarnya kenapa kita nggak masuk ke kebijakan itu? Itu sebenarnya yang paling penting untuk kita bahas hari ini. Nah, contoh Kak Kanti. Kemarin kan Kak Kanti kan sebenarnya juga kalau yang Dila dengar gitu ya, yang Dila dengar dan cerita Kak Kanti dari teman-teman yang lain, ternyata Kak Kanti juga pernah ikut dalam konstelasi politik. Itu tahun berapa sih Kak? Ikut nyalek tahun 2014 dan di situ saya banyak belajar. Kalau secara mikro ya rumah, tapi kalau makro itu negara. Bagaimana ketika menjadi politisi atau menjadi orang-orang yang mengurus negara ini, kita bisa mengatur sumber daya yang dimiliki satu negara ini adil, merata, mensejahterakan rakyatnya itu. Nah, jadi kalau aku bisa jadi pembuat kebijakan, aku akan masuk ke situ dulu, soal ekonomi dulu gitu. Karena kalau secara ekonomi kita belum setara, tidak ada demokrasi ekonomi, bagaimana kita bisa bisa berkembang ke yang lain-lain. Soalnya ini kan urusan perut. Betul. Urusan perut gitu. Terus kemudian juga soal ekonomi, kebijakan-kebijakan ekonomi, kebijakan perdagangan misalnya aja nih, yang paling gampang. Kalau aku bisa mengatur gerai-gerai yang ada di mall-mall besar itu, aku akan mewajibkan 70% barang yang dijual di situ harus produk Indonesia. Yeah. Itu udah selesai masalah kita, masalah ekonomi kita naik tuh, masyarakat otomatis kan demand-nya jadi tinggi. Iya, dan kita juga akan lebih kreatif. Terus juga misalnya aku akan import juga. Kalau yang import tuh bukan kayak bahan-bahan mentah. Kita kan sekarang masih import pangan 60%. Bahkan beberapa makanan-makanan yang bahan-bahan seperti kedelai, gandum itu kan di atas 80% gitu. Nah, tapi kalau ada kebijakan bahwa 70% produk-produk yang ada di mall-mall mewah itu dan di bandara, kita kalau ke bandara itu kan harusnya etalase negara kita ya. Itu barang-barangnya merek-merek luar negeri yang mewah-mewah itu kan harusnya produk kita sendiri yang ditaruh di situ, dan itu dibuat kebijakan. Jadi kan demand-nya tinggi. Dan dengan demikian rakyat kita jadi mandiri, nggak usah nunggu bantuan langsung tunai apalah segala macam gitu. Karena orang-orang Indonesia sendiri, rakyat kecil kita ini bukan orang-orang yang haus kok, bukan orang yang rakus. Lihat deh, misalnya contoh sederhana ya, makin aku pergi ke restoran yang makin sederhana, biasanya air putih itu gratis. Ya kan? Iya. Kalau kita ke warteg gitu, atau kemarin aku dari Sangihe, semua restoran tuh pasti ngasih air putih gratis. Sementara kalau kita pergi ke restoran mewah-mewah di Jakarta, air minum aja beli. Iya, betul. Iya, jadi situ kan memperlihatkan karakter orang-orang kita, orang Indonesia asli itu sebenarnya nggak rakus gitu. Yang penting cukup aja gitu. Jadi nggak usah pemerintah repot-repot bikin bantuan ini itu, ada Kementerian Sosial, nggak usah, itu tinggal bikin kebijakan aja. 70% produk-produk yang dijual di Indonesia itu wajib adalah buatan Indonesia. Terus bahan bakunya juga mungkin 70% atau 60% wajib dari Indonesia sendiri. Itu udah pertanian maju semua. Langsung merubah itu semua. Iya, dan itu yang penting ya Kak ya. Iyalah, banyak omong gitu loh. Maksudnya Indonesia ini kan tanahnya subur, ada masalah apa? Kalau ada yang kelaparan tuh ada masalah apa? Ada masalah masalah pengorganisasian, berarti ada kecurangan. Emang pada nggak niat, emang niatnya ngerampok. Makelar aja isinya di sini. Makelar impor, makelar ekspor. Iya, kalau masyarakat disuruh pelatihan penanaman itu orientasinya buat ekspor. Padahal kita untuk memenuhi beberapa
misalnya kayak minyak-minyak apa tuh kecantikan segala macam aja tuh masih pada import. Bahan baku banyak banget yang kita masih belum bisa memenuhi sendiri gitu kan. Harusnya orientasinya cukupi dulu kebutuhan dalam negeri, nanti baru tekstil aja deh, tekstil. Tekstil kita kan masih import. Gitu. Terus kayak kopi-kopi kita yang bagus pada diekspor. Terus tadi dijual lagi sini, repacking. Coklat, aduh udah deh. Emosi jiwa. Padahal pangannya dari kita ya. Karena iya banget. Padahal kan kalau dengan begitu domino efeknya tuh kita semua nggak akan ada yang miskin deh. Kamu yang udah kaya akan tetap kaya, tapi hatimu lebih damai. Tanpa curang gitu. Kita tuh kaya banget kok. Tapi sekarang air langka, air apa udah mulai kekeringan di mana-mana, terus harga beras udah naik gitu. Ya kebijakannya kacau balau, yang tadinya lumbung pangan ya ancurin di konversi lahan, terus akhirnya kita import apa sih gitu, nggak nyambung. Iya. Emang pantas sih nanti kalau jadi wakil rakyat atau minimal menteri lah ya. Kebijakan. Oke, Kak Kanti, nggak terasa kita ngobrolnya udah panjang banget, udah luar biasa sekali, dan terima kasih banyak untuk hari ini, kesempatan hari ini. Dia juga jadi banyak belajar dari informasi dan sharing kita hari ini, dan terima kasih banyak sekali lagi Kak Kanti, sukses untuk semua aktivitasnya dan segala macam apa yang lagi dikerjakan dan dicita-citakan. Semoga sukses semuanya, dan terima kasih untuk Sobat Literasi yang ada di rumah. Sampai jumpa lagi, dan jangan lupa untuk tetap subscribe, like, komen di podcast Literasi Sulawesi Utara. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Dah.